Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarul. NIM 60100118064. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas SPT atau Studi Perancangan Tapak. Jadi untuk pemilihan tapak saya itu saya mengambil lahan di Tanjung Bunga, atau lebih tepatnya di Jalan Metro, Jalan Tanjung Bunga. Jadi untuk di lokasi saya itu saya akan membangun, saya akan menempatkan bangunan CBD ya. Jadi di lahan saya itu kawasan bisnis atau disebut juga distrik. Distrik bisnis adalah pusat bisnis dan komersial di suatu kota. Di kota-kota besar, salah satu alasan dibangunnya sebuah CBD adalah untuk memusatkan semua kegiatan bisnis, ekonomi, dan rekreasi dalam suatu kawasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi untuk di lokasi tapak saya sendiri ini pembagian kawasan dari pembagian pembangunannya itu dari pemerintah biasa ditempatkan untuk kawasan bisnis atau biasa kawasan distrik. Adapun kriteria atau persyaratan tapak untuk kawasan bisnis: 1. Adanya pusat perdagangan, banyak kantor-kantor institusi perkantoran, dan area penunjang lainnya. 2. Tidak dijumpai adanya industri berat atau manufaktur. 3. Jarang permukiman, dan kalaupun ada permukiman tinggi dan mewah atau kondominium. 4. Ditandai dengan adanya zonasi vertikal, yaitu banyak bangunan bertingkat dan memiliki diferensi fungsi. 5. Adanya jalur pedestrian, yaitu suatu zona yang dikhususkan untuk pejalan kaki karena sering terjadi kemacetan lalu lintas serta adanya jalur kendaraan yang memadai untuk dilalui kendaraan roda 4. Yang keenam, kawasan bisnis biasanya diisi oleh gedung-gedung pencakar langit atau bangunan bersejarah dari sebuah kota atau negara. Nilai sejarah dan sentimental dari bangunan-bangunan ini dan segala isinya pada umumnya menjadikan CBD menjadi ikon dari sebuah kota atau negara. Jadi untuk pembangunan CBD ini sangat cocok untuk di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga ini. Ya, di sana banyak area-area perkantoran, kawasan wisata, dan ada juga pusat perdagangan di sana. Kemudian lanjut untuk lokasi tapak yang strategis. Lokasi tapak yang strategis terpusat untuk kemudian hari dikelilingi berbagai gedung-gedung atau area penunjang dari kawasan bisnis. Jadi ini untuk gambaran tapak yang saya ambil sendiri di Tanjung Bunga. Jadi adanya pusat perbelanjaan atau perdagangan atau area rekreasi, perkantoran atau instansi, area pendidikan, adanya ATM center, dan juga adanya tempat ibadah. Jadi di sini sangat cocok untuk pembangunan CBD. Kemudian lanjut di jalur sirkulasi yang mudah diakses. Untuk jalur sirkulasi ke tapak yang mudah diakses. Tapak yang mudah diakses dalam artian dapat diatur dengan berjalan kaki dengan sarana berupa trotoar yang lebar. Selain itu,
dapat diakses berbagai kawasan darat seperti berbagai motor, sepeda ataupun angkutan umum. Di dalam hal ini, lebar jalan harus memadai pada sekitar lokasi tapak. Jadi untuk di area tapak sendiri sirkulasinya itu cukup bagus. Di sana juga masih banyak sirkulasi dari jalan dan umum. Jadi untuk di sini area tapak ini membutuhkan jalan yang cukup luas ya, karena di sini adalah pusat orang berkumpul. Selain orang untuk berbelanja, orang juga berrekreasi di tempat ini. Kemudian lanjut di jaringan utilitas yang mendukung. Untuk jaringan utilitas, lokasi tapak yang berada di pusat kota sangat mendukung untuk kawasan utilitas selain karena kawasan bisnis merupakan pusat perkotaan yang dipenuhi banyak orang. Jadi untuk utilitasnya di sini sangat mendukung sebab atau listriknya di sini sangat dekat, utamanya berasal dari PLN, sedangkan sumber airnya berasal dari PDAM. Kemudian lanjut view yang menarik. Untuk view yang menarik juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kawasan bisnis, karena kawasan bisnis merupakan pusat pertemuan yang dipenuhi banyak orang. Oleh karena itu, fasadnya harus dilihat menarik dan dapat dijadikan ikon dari kota tersebut. Jadi di sini dalam perencanaan pusat keramaian, bangunan untuk pusat keramaian itu harus membangun bangunan yang menarik, seperti mempunyai fasad yang menarik. Jadi untuk analoginya gini, di zaman sekarang orang biasa ke tempat rekreasi atau tempat perdagangan itu banyak mendokumentasikan perjalanan mereka. Jadi ketika bangunan yang kita bangun itu menarik atau unik, jadi kemungkinan besar itu bisa menarik orang-orang yang lain. Karena di zaman sekarang adalah zaman 4.0 atau biasa disebut juga zaman teknologi tinggi, orang-orang dapat mudah melihat apa yang dirasakan oleh orang yang lain. Jadi mungkin untuk presentasi pemilihan tapak saya di sini cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.